Ada asas kontinuitas, fluida ideal, hukum Bernoulli. Itu apa ya? That's right, they are fluida. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya Kak Yuli Yuliani. Oke, bagaimana kabar sahabat fisika semuanya? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Nah, jika sahabat fisika semua sudah siap, tentu mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Wahid Itsnain Tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nada tilawah bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, pembelajaran online kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian fluida dinamis. Yang kedua, menyebutkan sifat dari fluida dinamis. Yang ketiga, kita akan menghitung debit air pada suatu saluran air. Yang keempat, kita akan menghubungkan antara luas penampang dengan kecepatan alir fluida. Nah, yang kelima itu nanti kita akan menghitung kecepatan aliran fluida dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Tujuan yang keenam yaitu akan menjelaskan hukum Bernoulli suatu fluida yang mengalir. Yang ketujuh yaitu menyebutkan contoh penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu kita akan menganalisis persamaan penerapan hukum Bernoulli. Dan yang terakhir tentu kita akan menghitung kecepatan air dengan menggunakan teorema Torricelli. Sobat fisika, gimana nih quarantine day kalian? Udah ngabisin berapa hand sanitizer? Terus di rumah sedia semprotan disinfektan nggak? Atau malah kalian yang kena semprot? Anyway, ngomongin soal semprot menyemprot, kita harus berterima kasih loh sama Bernoulli dan para fisikawan lainnya yang telah menemukan prinsip dari fluida. Nah, jadi kita sekarang bisa menikmati hasil penerapan prinsip fluida seperti semprotan disinfektan kalian, terus seperti parfum, seperti pompa air, seperti turbin angin, bahkan pesawat. Loh, kok turbin angin sama pesawat? Bukannya fluida itu cair ya? No, bukan ya. Semua yang mengalir, baik itu cair ataupun gas, termasuk fluida. Jelas, air termasuk, sirup termasuk, dan udara juga termasuk. Di pelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai fluida statis, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Nah, ini dia peta konsepnya. Nah, di sini ada peta konsep dari fluida dinamis. Secara garis besar, kita akan memahami tentang hukum kontinuitas, prinsip Bernoulli, dan penerapan-penerapannya. Nah, hukum kontinuitas ini nanti akan berpengaruh terhadap luas penampang dan kecepatan dan massa jenis. Lalu ada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli juga akan berpengaruh terhadap kecepatan massa jenis, ketinggian, dan tekanan fluida. Nah, untuk penerapan dari fluida dinamis sendiri ini akan terbagi menjadi dua. Ada teorema Torricelli dan hukum Bernoulli. Nah, teorema Torricelli ini penerapannya itu nanti ada terhadap penturimeter atau tabung pitot. Sedangkan hukum Bernoulli nanti akan penerapannya itu ada pada gaya angkat pesawat, karburator, dan penyemprot parfum. Sebelum memasuki materi, tentu sobat fisika harus memahami dua konsep, yaitu massa jenis dan tekanan. Seperti kita ketahui bahwa massa jenis itu persamanya adalah Rho sama dengan M per V. Nah, Rho-nya adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dan di sini M-nya adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan V-nya adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Kemudian tekanan. Nah, tekanan ini adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satuan luas. Nah, persamaannya kita ketahui bahwa
tekanan itu V sama dengan F per A, di mana V-nya adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat, atau kita sebut juga satuannya adalah Pascal, dan F-nya ini adalah gaya tekan, satuannya adalah Newton, dan A-nya ini adalah luas bidang tekan, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, beranjak ke pengertian. Oke, apa sih fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat bergerak atau dapat mengalir. Nah, fluida ini dapat berupa zat cair ataupun gas. Kemudian, pengertian dari fluida dinamis itu adalah fluida yang dapat mengalir dan bergerak. Selanjutnya, untuk mengetahui aliran-aliran fluida, kita bisa melihat contohnya yaitu air terjun. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih bahwa aliran fluida itu ada dua, aliran laminer dan aliran turbulen. Nah, aliran laminer ini yaitu sifat alirannya itu tidak berkelok-kelok atau alirannya itu sangat teratur atau konstan. Nah, kemudian yang kedua ada aliran turbulen. Aliran turbulen ini sifatnya itu memiliki pusaran-pusaran air atau alirannya itu tidak teratur atau tidak konstan. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di air terjun ini. Nah, aliran laminer itu bisa kita lihat yang ini. Nah, itu alirannya karena alirannya teratur, dan contoh dari aliran turbulen itu di bawah air terjunnya karena di situ terdapat pusaran-pusaran air. Selanjutnya, viskositas. Nah, viskositas itu apa sih? Viskositas itu adalah ukuran kekentalan fluida. Nah, contohnya itu kita bisa lihat nih, viskositas yang tinggi itu seperti sirup, kemudian susu kental manis, terus ada kecap, dan lain-lain. Nah, kemudian yang viskositasnya rendah itu contohnya itu seperti air mineral, kemudian bensin, cuka, dan lain-lain. Sobat fisika, meskipun kita tinggal di physical universe, tentu ketika kita menjelaskan konsep fisika, terkadang kita harus berpura-pura bahwa beberapa hal itu tidak terjadi. Begitupun ketika kita menjelaskan fluida, kita harus berpura-pura beberapa hal itu tidak terjadi. Karena ketika fluida itu bergerak, beberapa hal itu terjadi, banyak hal terjadi, dan itu dalam waktu yang sama. Jadi gak sesimpel itu. Untuk mempermudah pembelajaran fluida kita hari ini, maka kita anggap fluida yang kita pelajari hari ini adalah fluida ideal. Nah, ayo kita sekarang pelajari ciri-ciri dari fluida ideal. Nah, yang pertama itu kita anggap bahwa fluida yang kita gunakan itu tidak termampatkan atau incompressible. Nah, apa sih artinya? Artinya jika kita memberikan perlakuan pada fluida tersebut, maka volume dan massa jenisnya itu tidak berubah. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua itu kita anggap bahwa alirannya itu laminer. Tadi sudah kita pelajari ya bahwa aliran yang laminer itu alirannya konstan. Dan kemudian yang ketiga yaitu kita berasumsi bahwa nanti itu viskositasnya itu tidak memiliki viskositas. Nah, jadi alirannya itu encer, tidak memiliki kekentalan. Ketika fluida mengalir, volume air yang mengalir setiap waktunya itu kita sering sebut sebagai debit. Nah, persamaan debit kita tahu bahwa Q sama dengan V per T. Q-nya adalah debit air, satuannya adalah meter kubik per T. Dan V-nya adalah volume, satuannya adalah meter kubik, dan T-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon. Seperti kita tahu bahwa rumus volume adalah luas alas dikali tinggi, maka kita bisa ubah dari rumus Q sama dengan V per T itu, V-nya menjadi alas kali tinggi atau dilambangkan dengan X. Nah, karena kita ketahui bahwa X per T adalah kecepatan, maka kita bisa lebih menyederhanakan persamaannya, yaitu menjadi Q sama dengan A dikali V. Nah, maka selain mengukur volume airnya, sobat fisika juga bisa menggunakan debit dengan menentukan luas permukaan dan kecepatan aliran airnya. Sobat fisika, pernah ada nggak sih kalian itu main selang atau kalian mencet ujung selangnya agar air yang terpancar itu lebih besar? Nah,
Dari situ kita tahu bahwa semakin sempit luas penampang, maka kecepatan alirannya itu akan semakin besar. Nah, di sini ada persamaan kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, kita ambil contoh, ketika penampangnya besar yaitu nilainya 6, maka kecepatannya akan kecil yaitu 2. Dan di persamaan sebelahnya yaitu ada A2 ini kecil dan V2-nya itu besar. Maka hasil kali dari kedua ruas tersebut akan selalu sama atau konstan. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Tahu gak sih, di sepanjang perjalanan hidupnya yang sangat dramatis, mulai diusir dari rumahnya, kemudian dijelestin, dan karyanya juga diakui oleh bapaknya sendiri, ternyata Bernoulli ini berhasil dan sukses menemukan hal besar, yaitu beliau bisa menemukan aliran fluida. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini melukiskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan tinggi dalam suatu garis lurus, yang mana dinyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Nah, tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar ini dijelaskan oleh hukum Bernoulli, di mana ketika pipa ini mendatar, tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar, diameternya menyempit, berarti di sini di titik B. Kemudian tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil atau diameternya melebar, yaitu di titik A. Nah, kita sekarang perhatikan gambar dari 7.16 ini. Di atas menggambarkan suatu arus stasioner yang mengalir dari tempat 1 ke tempat 2. Kita tinjau dua sampel fluida dari fluida yang mengalir pada tempat 1 dan ke tempat 2 yang volumenya itu sama dan bergerak dalam selang waktu yang sama. Volume masing-masing sampel adalah V dengan selang waktu T. Nah, di sini ada keterangannya bahwa H adalah tingginya, kemudian V adalah kecepatan alirannya, P adalah tekanan, A adalah luas penampang, dan F adalah gaya. Maka dari gambar tadi kita bisa rumuskan persamaan untuk hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah V P kuadrat plus Rho GH sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Nah, persamaan Bernoulli juga bisa dinyatakan dengan seperti ini. P ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan. Sini juga ada keterangannya bahwa P-nya adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, kemudian Rho-nya adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, V-nya adalah kecepatan aliran, satuannya meter per sekon, G-nya adalah gaya percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah ketinggian pipa, diukur dari bidang, satuannya adalah meter. Nah, penerapan dari Bernoulli sendiri ini bisa dalam dua kasus, bisa dalam fluida statis ataupun fluida dinamis pada pipa mendatar. Namun, yang kita bahas pada kali ini adalah dalam fluida dinamis pada pipa mendatar. Satuannya di sini didapat P1 dikurangi P2 sama dengan setengah Rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, sekarang setelah tadi kita lama menjelaskan materi dari mulai
apa itu fluida sampai hukum Bernoulli, mari kita coba latihan soal agar pemahaman sobat fisika semua lebih terasah gitu. Di sini ada contoh soal 1. Soalnya bejana setinggi 2 meter diisi penuh air. Pada bejana terjadi 2 kebocoran yang berjarak 0,5 meter dari atas dan 0,5 dari bawah. Kemudian tentukan kecepatan aliran air yang bocor tersebut. Oke, di sini kita ketahui ya, H1-nya itu 0,5. Kemudian H2-nya itu 2. 2 dikurangi 0,5 sama dengan 1,5 meter. Kemudian yang ditanyakan itu kecepatan aliran air yang bocor, berarti V. Yang ditanyakan itu V, maka kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar dari 2GH. Kemudian langsung saja dimasukkan di mana gravitasinya adalah 10 dan H-nya itu adalah 0,5 H1-nya ya. Kemudian hasilnya yaitu akar 10. Akar 10 itu sama dengan 3,14 meter per sekon. Kemudian kita cari juga yang V2-nya itu sama menggunakan rumus yang di atas, tinggal mengganti H-nya saja yaitu menjadi 1,5, maka dihasilkan akar 30 dan akar 30 itu hasilnya 5,48 meter per sekon. Oke, berlanjut ke contoh soal 2. Di sini, pada sebuah sungai bawah tanah air mengalir dari hulu ke hilir, kita anggap sungai berbentuk lingkaran dengan diameter bagian hulu sebesar 6 dan bagian hilir sebesar 10 meter. Berarti ini adalah diameternya, langsung kita ketahui ya, diameter satunya itu 10 dan diameter 2-nya adalah 6. Nah, jika kelajuan aliran air pada sungai bagian hulu sebesar 10 meter, ini V2-nya sudah diketahui ya, kita tulis, maka hitunglah kelajuan aliran air pada sungai bagian hilir. Ditanyakan V1 berarti ya. Ditanyakan V2. Ini kesalahan menulis berarti ya. Sebenarnya diketahuinya itu V1 dan ditanyakannya itu V2. Langsung saja kita masukkan ke persamaan kontinuitas di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka kita pindah ruaskan, maka menjadi V2 sama dengan A1 V1 per A2. Dan luas penampangnya itu kita gunakan rumus V kali D ya. Kemudian karena P-nya sama, kita bisa sama-sama coret ya teman-teman. Hasilnya itu D1 per D2 dikali V1. 6 per 10 kuadrat dikali 10. Maka hasilnya adalah 3,6 meter per sekon. Soal selanjutnya. Nah, sekarang ada contoh soal ketiga di sini. Soalnya adalah air mengalir 4 meter kuadrat per detik, berapa debit air tersebut? Tadi kita sudah belajar debit ya, dimana persamaannya kita tahu, debit air adalah Q sama dengan V per T, maka V ini sudah kita ketahui yaitu 4 meter kuadrat, dan waktunya itu per detik, berarti kita anggap per detik itu 1 sekon ya, maka hasilnya itu 4 meter kuadrat per sekon. Kemudian contoh soal nomor 4. Di sini ada air mengalir dengan kecepatan 2 meter per sekon melalui pipa yang luasnya 4 meter kuadrat. Berapa debit air yang mengalir? Nah, kan tadi kita mempunyai persamaan debit air itu bukan hanya V per T, tapi ada juga A dikali V. Maka untuk kasus soal yang seperti ini kita akan menggunakan A dikali V sama dengan VA-nya itu 4 meter kuadrat dan V-nya itu adalah 2 meter per sekon. Maka hasilnya adalah 8 meter kubik per sekon. Selanjutnya, materi terakhir. Di sini ada penerapan asas kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama ada penturimeter nih. Penturimeter adalah alat untuk mengukur debit aliran zat cair yang mengalir melalui suatu saluran atau pipa. Alat tersebut terdiri atas sebuah pipa yang mempunyai dua macam luas penampang dan dilengkapi manometer air raksa. Aliran yang akan diukur debitnya dilewatkan pada pipa penturimeter. Ini merupakan contoh gambar dari penturimeter ya, sobat fisika. Nah, penturimeter ternyata ada dua. Yang pertama di sini ada penturimeter tanpa manometer dan penturimeter manometer. Yang pertama, penturimeter tanpa manometer atau kita sebut pipa penturi. Nah, di sini persamaannya sudah tertera ya. P1 sama dengan P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan rho GH. Kemudian persamaannya juga bisa di sini. Jika yang ditanyakan adalah kecepatan aliran, maka dapat dihitung V1 sama dengan akar dari V2 kuadrat dikurangi 2GH. Nah, hubungan dengan persamaan kontinuitas bisa kita lihat persamaannya V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Kemudian hukum Bernoulli dapat diterapkan dalam kasus yakni fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang kedua di sini ada penturi dengan manometer. Contoh gambarnya seperti ini ya. Kemudian persamaannya ada P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan rho aksen dikurangi rho dikali GH. Jadi perbedaannya adalah di sini ya, sobat fisika. Sedangkan yang tadi tanpa manometer itu langsung saja. Di sini tidak ada rho aksen. Oke, kemudian untuk menghitung kecepatan aliran dapat dihitung dengan persamaan V1 sama dengan A2 akar dari 2 dikali rho aksen dikurangi rho dikali GH per rho dikali A1 kuadrat dikurangi A kuadrat. Begitupun dengan P2, tinggal disesuaikan saja. Nah, selain penturi, ada juga tabung pitot. Apa sih tabung pitot itu? Tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas atau mengukur kecepatan benda terhadap udara. Gambarnya bisa kita lihat, sobat fisika, seperti ini. Dan kemudian aliran udara gas yang diukur kecepatannya dilewatkan dekat lubang B yang arahnya sejajar. Ini yang arahnya sejajar dengan arah aliran. Kemudian kecepatan tekanan udara di muka lubang B sama dengan kecepatan dan tekanan udara pada aliran bebas di luar. Kemudian tekanan pada kaki manometer sama dengan tekanan aliran udara yaitu PB. Kecepatan udara di titik A adalah 0 di sini ya. Kemudian sedangkan tekanan udara di situ disebut rho A. Tekanan udara pada kaki kanan manometer atau disebut PA sama dengan tekanan udara pada kaki kiri manometer atau PB ditambah tekanan laju zat cair yang tingginya PA. Nih, kita bisa lihat persamaan pada tabung pitot di sini. Ada PB sama dengan PA sama dengan 1,5 rho V kuadrat sama dengan rho aksen dikali G dikali H. Untuk kecepatan alirannya dapat dicari dengan persamaan V sama dengan akar dari 2 rho aksen dikali G dikali H per rho. Selanjutnya, aplikasinya yang selanjutnya itu ada tabung bocor. Nah, jika sebuah tabung yang berlubang berisi air, maka kecepatan air yang keluar itu dari tabung dan jarak jatuhnya dari kaki tabung adalah ini. Kita bisa mengukur dengan persamaan ini untuk mencari jaraknya ya, X sama dengan 2 akar dari H1 dikali H2, sedangkan untuk mencari kecepatan kita menggunakan persamaan V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1.
di mana G-nya adalah percepatan gravitasi, H-nya adalah jarak lubang dari permukaan air, dan H2-nya adalah jarak lubang dari dasar bejana. Dari sini ya, ini dari sini sampai sini H2, dari sini sampai sini adalah H1. Nah, poin ketiga yang telah dijelaskan, ada juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kita tahu ya, sudah tadi Kak Yuli jelaskan di awal bahwa penyemprot parfum itu salah satu penerapan dari fluida dinamis ini ya. Nah, kenapa sih cairan parfum itu bisa keluar? Itu yang pertama karena diameter pipa kecil, kemudian pipa yang berhubungan dengan udara luar kelajuannya tinggi dan tekanannya rendah akibat ditekan, kemudian pipa yang berhubungan dengan cairan parfum kelajuannya rendah dan tekanannya tinggi, maka si air atau parfum itu bisa tersemprot keluar. Kemudian yang kedua di sini ada cerobong asap. Cerobong asap ini dapat keluar karena tekanan udara di dalam rumah yang besar berhubungan dengan tekanan udara luar yang rendah. Jadi hampir konsepnya itu hampir sama saja ya Sobat Fisika. Dan yang terakhir yaitu lubang terowongan. Lubang terowongan dibuat di dua tempat yang berbeda ketinggiannya sehingga udara dapat masuk ke dalam terowongan akibat perbedaan tekanan. Masih ada nih yang keempat. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya itu pesawat terbang. Nah, ternyata konsep dari sayap pesawat terbang ini menggunakan fluida dinamis, yaitu menggunakan salah satunya menggunakan merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat. Yang pertama ada gaya berat ke bawah. Gaya berat ke bawah berarti ini ya. Kalau ini diibaratkan pesawat berarti gaya bergerak ke bawah itu di sini. Kemudian gaya angkat ke atas. Kemudian gaya mesin depan dan gaya gesek udara ke belakang. Ini adalah ilustrasi dari sayap pesawat ya, pesawat terbang. Kemudian syarat agar pesawat terbang dapat terbang itu, yaitu VA-nya itu harus lebih besar dari VD-nya. VA yang ini harus lebih besar dari VB-nya agar si pesawat itu bisa terbang, dan tekanan B-nya itu harus lebih besar dari tekanan A. Yang ini ya, harus lebih besar daripada PA. Nah, syarat bagi pesawat terbang saat mengudara itu tinggal landas take off, di mana F angkatnya itu harus lebih besar dari gaya ke bawahnya atau gaya beratnya ya. Kemudian terbang konstan itu V angkatnya itu gaya angkatnya harus sama dengan gaya beratnya. Yang ketiga, ketika pesawat ini mendarat atau turun atau kita sebut landing ya, itu harus gaya angkatnya kurang dari gaya berat. Maka persamaan yang berlaku itu ada di sini. FB sama dengan FA sama dengan FB dikurangi FA sama dengan PB dikurangi PA dikali A. Kemudian bisa lagi persamaannya itu seperti setengah Rho dikali VA kuadrat dikurangi VB kuadrat dikali A. Oke. Setelah dijelaskan, maka kita harus membahas soal ya untuk memahami segala persoalan. Di sini ada soal. Gambar di samping ini menunjukkan sebuah reservoir yang penuh dengan air. Pada dinding bagian bawah reservoir itu bocor. Nah, hingga air memancar di tanah. Jika gaya percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kita disuruh menentukan kecepatan air yang keluar dari bagian yang bocor, kemudian waktu yang diperlukan air sampai ke tanah, dan jarak pancaran maksimum di tanah diukur dari titik P. Langsung kita jawab ya. Diketahui di sini dari gambar H1 ini 1,8 meter, kemudian H2-nya adalah 5 meter ya. Karena H2 itu dari ujung sini ke sini, maka itu H2 ya. Dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari kecepatan, kita menggunakan persamaan ini. V sama dengan akar dari 2GH. Oke, tinggal dimasukkan nilai-nilainya, di mana H1-nya ini, yang ini 1,8. Maka didapatkan hasilnya yaitu 6 meter per sekon. Kemudian, waktu. Kita sekarang tanyakan waktu yang diperlukan.
kita awalnya menggunakan rumusan yang ini ya. H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Maka tinggal kita tukar luasnya menjadi T sama dengan akar dari 2H per G. H-nya kita menggunakan yang H2 yang 5. Maka langsung dihasilkan yaitu 1 sekon. Yang terakhir di sini tanyakan jarak pancaran maksimum. Kita mencari X ya. X sama dengan V kali T. Dia dapatkan hasilnya 6. Atau kita juga bisa menggunakan rumusan atau persamaan yang X sama dengan 2 dikali H1, 2 akar dari H1 dan H2, maka hasilnya juga akan sama, yaitu 6 meter. Oke, selesai. Pembahasan kita dari awal sampai akhir telah selesai. Maka selanjutnya yaitu ada tugas. Tugas yang silahkan Sobat Fisika itu bisa kerjakan untuk terus melatih pemahaman kalian ya. Di sini ada 2 soal. Setelah kita belajar banyak, tentu kita harus menyimpulkan ya apa yang telah kita pelajari. Mari kita simpulkan bersama-sama Sobat Fisika semuanya. Jadi kesimpulannya adalah fluida ideal adalah fluida yang incompressible, kemudian jenis alirannya itu laminer dan tidak ada viskositas. Kemudian konsep awal mengenai fluida dinamis ini yaitu tentang debit, di mana debit adalah jumlah air yang mengalir setiap waktu, atau boleh diartikan banyaknya volume air yang mengalir setiap waktu. Terus tadi kita juga sudah belajar persamaan kontinuitas yang menunjukkan bahwa jika penampang pipa lebih besar, maka kelajuan fluida itu ketika melalui penampang tersebut itu lebih kecil dan berlaku sebaliknya. Kita juga sudah belajar asas atau hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa perubahan tekanan dan dalam fluida itu mengalir juga dipengaruhi oleh perubahan kecepatan alirannya. Selanjutnya, penerapan persamaan atau asas kontinuitas pada kehidupan sehari-hari, salah satunya itu ada pada saat mengisi bak mandi ya, air mengalir melalui pipa besar menuju ke pipa yang lebih kecil pada bagian keran. Kemudian penerapannya ada lagi alat penyemprot serangga bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli. Kemudian daya angkat pesawat terbang bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli juga, yaitu ketika bergerak dalam arah horizontal, suku energi potensial dalam persamaan Bernoulli akan hilang karena ketinggian permukaan fluida akan sama di mana-mana. Selanjutnya kita juga tadi sudah mempelajari penturimeter ya. Penturimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kecepatan aliran zat cair, dan yang terakhir pipa pitot atau tabung pitot itu digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida dalam pipa yang biasanya digunakan untuk mengukur laju fluida berbentuk gas. Oke, sama-sama sudah kita menyimpulkan. Nah, maka kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Sobat Fisika sudah mendengarkan dan menyimak materi dengan sangat baik, maka saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Hatur nuhun pisan, matur suwun, syukran kasiran. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.